Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar untuk pengenalan Git dan GitHub sebagai manajemen kode perangkat lunak. Jadi, Git ini akan sangat bermanfaat jika kita melakukan pengembangan perangkat lunak secara tim ataupun koordinasi. Git sendiri adalah version control system yang membantu kita untuk melakukan coding atau pembuatan perangkat lunak secara tim atau bersama-sama. Yang pertama, kita akan mengenal instalasi dan pengenalan Git itu sendiri. Yang pertama adalah pengenalan Git. Git adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol versi ataupun proyek manajemen kode perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Untuk dokumentasi resminya, teman-teman bisa mengakses di git-scm.com. Di dalam dokumentasinya sendiri merupakan version control system terdistribusi yang dapat menghandle segala hal aplikasi dari kecil hingga besar, dan proyeknya itu bisa dilakukan oleh sendiri maupun berkelompok secara cepat dan efisien. Nah, dengan version control system kita bisa membuat versi yang berbeda dari coding atau perangkat lunak yang kita sudah buat. Misalnya kita sudah membuat beberapa versi perangkat lunak atau aplikasi yang kita buat. Misalnya ada versi A, versi B, dan versi C. Misalnya di versi C ini sudah kita buat dan kemudian saat melakukan perubahan itu terjadi kesalahan dan kita ingin kembali ke versi sebelumnya, yaitu versi B. Nah, dengan belajar Git nanti kita akan mengetahui kegunaan dari version control ini dan akan sangat berguna ketika kita mengerjakan proyek pembuatan aplikasi secara bersama-sama atau berkolaborasi dengan orang lain di berbeda lokasi atau dengan tempat atau jarak jauh. Kalau contohnya lagi di file komputer kita kan memiliki versioning yang tercatat. Misalnya saat kita membuat suatu file itu ada record date dan time, waktu dan tanggal ketika kita membuat file tersebut. Nah, pencatatan inilah yang dilakukan di dalam Git khusus untuk pembuatan perangkat lunak. Jadi Git ini yang berfungsi untuk mencatat log-log perubahan file yang kita buat. Itu perubahannya bisa berupa teks, gambar, maupun hasil coding di semua record yang pernah kita buat. Jadi ketika kita membuat beberapa versi perangkat lunak yang dikerjakan secara tim, misalnya tim A membuat fitur login dan tim B untuk membuat fitur lupa password, itu nanti penggabungan file-filenya dan juga pencatatan perubahan atau perubahan file-file dan fiturnya itu bisa dilakukan menggunakan Git. Sedangkan GitHub sendiri adalah perusahaan nirlaba yang menawarkan layanan hosting repositori Git berbasis cloud. Pada dasarnya, sistem ini membuatnya jauh lebih mudah bagi individu dan tim untuk menggunakan Git version control untuk melakukan kolaborasi. Singkatnya, GitHub ini adalah platformnya, wadah tempat kita menyimpan catatan perubahan source code aplikasi perangkat lunak yang sudah kita buat dari beberapa versi. Itu disimpannya secara cloud atau online di dalam GitHub. Nah, untuk menginstal Git di dalam komputer kita bisa langsung ke halaman websitenya git-scm.com, dan di sini kita bisa mendownload software Git-nya, dan ini otomatis terdeteksi sistem operasi apa yang kita gunakan. Di sini ada yang kita gunakan adalah sistem operasi Windows, maka dia terdeteksi Windows. Jika menggunakan sistem operasi lain seperti Linux misalnya, maka di sini sudah langsung terdeteksi download for Linux. Begitu juga dengan macOS. Kita klik download. Jika tidak otomatis terdownload, teman-teman bisa melakukan klik bagian ini
klik save. Kemudian kita tunggu hingga proses downloadnya selesai dan kemudian dapat kita install. Nah, setelah file gitnya terdownload, kita bisa langsung menjalankannya. Kita klik kanan, klik run, klik yes. Dan kita akan melakukan penginstalan gitnya. Klik next lagi, pilih folder yang ingin kita letakkan file instalasinya, klik next lagi. Klik next lagi, kemudian klik next lagi. Di sini kita bisa memilih text editor yang ingin kita gunakan untuk gitnya. Teman-teman bisa menggunakan VS Code untuk default editor di Git atau yang lainnya. Klik next. Lalu kita pilih default branch yang digunakan untuk Git. Kalau dulu di Git itu default branch-nya adalah master, namun sekarang yang digunakan adalah branch main. Jadi di sini kita pilih yang main. Ini pilih yang ini, yang recommended saja. Klik next lagi, klik next lagi, kemudian klik next lagi, default, kita pilih default, next lagi. Ini untuk pilihan untuk mengubah simbolik ini sepertinya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu pengaruh juga. Klik next lagi. Kemudian ini. Kemudian klik install. Kita tunggu hingga penginstalannya selesai. Klik finish kalau sudah selesai. Kemudian untuk mengeceknya apakah sudah terinstall atau belum, di sini bisa kita lihat ya sudah terinstall. Namun untuk memastikannya lagi kita bisa buka command prompt. Lalu untuk mengecek versi gitnya bisa ketikkan di command promptnya git min version. Nah di sini yang sudah terinstall adalah git dengan versi 2.42 ya. Nah untuk git sendiri dia memiliki yang namanya terminal bawaan.
namanya adalah Git Bash. Kita bisa mencobanya di salah satu folder yang kita miliki, kemudian klik Open Git Bash here. Nah, maka akan tampak seperti ini. Ini adalah terminal bawaan Git. Kemudian di sini ada juga Git UI atau Git UI. Nah, kalau untuk Git UI sendiri, dia tampilannya seperti aplikasi dan fungsinya sama, namun yang akan sering kita gunakan, kita akan menggunakan Git Bash-nya. Kalau ini adalah Git dengan tampilan grafisnya. White saja. Ini yang akan saya jelaskan di sini. Setelah kita berhasil menginstal Git, pertama-tama kita akan membuat akun GitHub. Teman-teman bisa langsung ke website GitHub-nya, github.com. Nah, untuk mendaftar GitHub, silahkan klik sign up. Kemudian masukkan email yang ingin kita daftarkan. Passwordnya not available. Continue. Ini bisa kita pilih yes atau no, ini bebas, kemudian klik continue. Kemudian lakukan verifikasi akun. Nah, nanti kalau sudah terverifikasi, teman-teman bisa langsung ke sign in. Di sini saya sudah memiliki akun GitHub. Kemudian masukkan username yang sudah teman-teman buat dan juga passwordnya. Untuk password, untuk verifikasi nanti akan ada di email yang teman-teman daftarkan. Jika teman-teman lupa password, di sini akan tersedia fitur untuk mereset password menggunakan email yang sudah teman-teman daftarkan. Oke, saya ini dulu ya, verifikasi dulu di email. Jadi untuk loginnya di sini menggunakan 2 kali autentikasi. Jadi autentikasinya juga melalui email. Kita harus masukkan kode dari email yang kita daftarkan. Nah, ini adalah tampilan beranda GitHub-nya. Dan di sini akan muncul beberapa postingan repository yang teman-teman kalian follow. Kemudian kita bisa langsung masuk ke profil untuk membuat repository. Nah, sebelum melakukan pembuatan repository dulu. Nah, setelah teman-teman bisa login, selanjutnya bisa membuat repository. Caranya adalah kita langsung klik ke menu repository, klik new. Kemudian ketikkan nama repository yang ingin kita buat. Jadi repository ini berisikan semua project files yang termasuk juga adalah history revisi atau log revisi yang sudah dicatat di Git tadi.
yang bisa kita masukkan ke dalam repository GitHub. Jadi seluruh codingan dan juga versi-versi codingan yang akan kita buat nanti akan tersimpan di dalam GitHub. Kita buat repositorinya belajar Git basic, belajar Git. Gitu. Kita bisa pilih aksesnya mau public atau private. Kalau private ini hanya orang-orang tertentu yang kita izinkan untuk melakukan kolaborasi di repository tersebut. Sedangkan jika public, siapapun di internet bisa melihat repository dan kita tetap bisa memilih siapa yang boleh melakukan revisi project codingan yang kita buat. Ini jika kita ingin menambahkan file readme bisa diklik add readme, namun jika tidak juga bisa di unchecklist, kita klik create repository. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat repository, namun untuk isi filenya ini masih kosong. Untuk melakukan upload project yang ingin kita masukkan di dalam repository GitHub, kita perlu melakukan pengaturan identifikasi username dan password pada Gitbase. Untuk melakukan identifikasi username dan password pada Gitbase, kita bisa mengetikkan perintah git config min global user.name, kemudian username GitHub kita. Di sini username saya adalah kemudian kita juga identifikasi email yang kita gunakan di dalam Gitbase, git config global user.email. Oh, yang ini file 16. Kemudian kita juga bisa melihat hasil konfigurasi Gitbase kita dengan mengetikkan git config min global list git config list. Dan kita bisa melihat hasil settingan identifikasi username dan password di dalam Gitbase-nya dengan mengetikkan git min global list. Dan mengetikkan git config min global list.
key.min git config min global min list. Dengan matikan git config min global min list. Nah, di sini sudah ya. Sampai di sini kita sudah bisa melakukan identifikasi pada Gitbash. Di sini sudah teridentifikasi untuk username-nya dan juga user email yang digunakan di dalam Git kita. Selanjutnya kita akan belajar melakukan push atau mengupload istilahnya ke sebuah proyek kita ke GitHub dan menyiapkan file yang akan kita tambahkan di GitHub menggunakan git push. Jadi dari repository yang kita buat ini, kita akan mendeploy atau mengupload file codingan software kita ke dalam aplikasi, ke dalam GitHub. Untuk file yang akan kita upload, kita bisa ambil saja contohnya di internet. Misalnya template web bootstrap. Yang mana ya? Boleh di ini. Yang free download saja ya. Buat dulu di portofolio namanya. Sudah, kemudian kita ekstrak dulu filenya. Ekstrak kita confirmation. Kemudian kita buka lagi Gitbash-nya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan push proyek ke GitHub. Nah, di sini kita masuk dulu ke dalam foldernya tadi, folder project aplikasinya. Jadi nama folder direktory portofolio. Kita cek dulu isinya apakah sudah sesuai dan mengetikkan ls. Di sini ada inner page HTML dan juga file portfolio details HTML. Kemudian kita tambahkan file apa saja yang akan kita upload ke dalam direktori belajar Git yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kita ketikkan git init untuk menginisialisasi file yang akan kita inisialisasi log perubahan filenya dan matikan git init. Dia otomatis terbaca ke dalam branch main ya. Ini satu cabang direktori ini. Branch atau cabang repositorinya. Kemudian jika teman-teman menambahkan file ini bisa mengetikkan git add readme. Kemudian untuk memasukkan
file yang ingin kita tambahkan di dalam repository belajar Git, kita ketikkan git add, kita akan menambahkan semua file ini ke dalam folder repository-nya, jadi git add bintang. Jadi tanda bintang ini menandakan semua file akan diupload di dalam repository belajar Git. Kemudian kita lakukan commit. Jadi untuk git commit ini seperti menambahkan komentar. Git commit -m ini berfungsi untuk menambahkan komentar ataupun nama, versi, dan keterangan lain yang dibutuhkan ketika kita mengupload file kita ke dalam repository belajar Git. Di sini kita buat saja belajar Git versi 1. Tekan enter. Git commit -m belajar Git versi 1. Nah, kemudian ini untuk ke branch defaultnya ada branch main. Kita tekan lagi branch main. Kemudian kita lakukan remote atau istilahnya melingkan antara kementom Git ke GitHub-nya. Jadi antara Git dan GitHub ini agar terhubung, maka kita lakukan git remote. Kita copy, bisa kita copy di sini, kemudian buka lagi, ketikkan git remote as origin with mengaktifkan git remote. Kemudian kita lakukan push yang berfungsi untuk mengupload file kita ke dalam GitHub-nya. Git push ke dalam branch main. Kita tunggu hingga proses push-nya berhasil. Nah, di sini menandakan sudah terupload di dalam branch main, di dalam repository belajar Git kita. Kita tinggal refresh. Nah, maka semua file yang ada di dalam project e-portfolio ini sudah masuk di dalam GitHub kita. Nah, selanjutnya kita akan
Selanjutnya kita akan belajar Selanjutnya kita akan belajar mengenai Git workflow.